Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Seperti biasa di kolom komen banyak banget nih ya yang request pengen aku bahas film horor terus. Makanya hari ini aku udah pilihin lagi satu film horor Thailand yang spesial buat kalian. Judulnya Dorm. Ceritanya tentang gosip-gosip horor di asrama sekolah. Di sekolah kalian ada hantu gak guys? Karena ini bakal nyeritain tentang murid SMP yang sahabatan sama hantu sekolah. Oh ya, kemarin aku baru aja upload film horor Thailand yang seru juga. Aku bakal taruh linknya di pin komen. Kalau kalian berani tonton yang itu juga ya. Oke deh, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi tokoh utama di film ini bocah pala botak ini nih guys, namanya Ton. Hari itu dia bete banget, soalnya entah kenapa dia harus pindah sekolah keluar kota. Selain jauh dari rumah, sekolah barunya ini nerapin sistem asrama gitu. Jadi Ton harus tinggal di asrama sekolah sama murid-murid yang lain. Segala sesuatu diatur ketat, ada jam makan, jam tidur, jam kelas. Pokoknya bener-bener disiplin deh. Di hari pertama Ton masuk, kelihatan ada beberapa murid yang saling kode-kodean. 4 murid itu ternyata satu geng. Biasanya suka nyebarin gosip-gosip yang ada di asrama sekolah. Nah, karena Ton ini murid baru, masih polos, 4 murid tadi sengaja nyeritain tentang gosip-gosip horor di asrama sekolah mereka. Yang pertama, katanya ada hantu cewek penunggu di pohon sekolah. Udah gitu ada juga hantu penjaga yang katanya suka keliling asrama malam-malam. Katanya juga jangan pernah ke toilet sendirian pas malam-malam, apalagi kalau sampai ngedenger suara gonggongan anjing. Kalau kejadian itu kalian lagi ditemenin sama hantu katanya. Gak cuma itu, ini nih cerita yang paling serem. Beberapa tahun lalu, katanya ada murid asrama mereka yang meninggal di kolam renang. Semenjak itu, kolam renang sekolah sampai ditutup. Hantu bocil yang tenggelam itu katanya gak tenang. Bahkan bekas tempat tidurnya sampai akhirnya disimpan di gudang. Karena kalau kasurnya dipakai anak lain, hantu bocil itu gak terima dan suka nendang kasurnya pas malam-malam. Masalahnya tadi pagi kasur itu dikeluarin dari gudang, jadi ya mungkin bakal dipakai lagi. Yang bikin kepo, semenjak kejadian tenggelamnya murid di kolam renang itu, sikap Miss Prani, salah satu guru pengurus di asrama, jadi aneh banget. Setiap hari dia sering muter lagu sambil nangis, gak tahu kenapa. Lanjut di tengah malam pas gelap-gelap gini, Ton tiba-tiba kebangun kebelet dong. Belum apa-apa dia malah ngedenger suara gonggongan anjing. Persis kayak cerita temen-temennya tadi. Karena merinding, ketakutan, Ton jadi balik aja ke kasurnya. Tapi besoknya dia jadi ngompol kan. Gara-gara itu Ton jadi diledekin. Udah anak baru, ngompol, dibilang bau. Ton jadi pundung kan nih sendirian. Untung masih ada satu bocil yang mau nemenin Ton. Mereka main bareng sampai tiba-tiba Ton dipanggil. Katanya ada telepon dari ayahnya. Biasanya anak asrama tuh paling seneng kan kalau ditelepon keluarga. Nah tapi Ton enggak, dia tuh kesel gak mau ditelepon sama ayahnya. Malamnya lagi-lagi Ton kebelet nih. Dia nggak mau ngompol lagi, jadi ya udah dia beraniin diri tuh. Tiba-tiba ada suara keran air nyala. Pas disamperin, pintu toiletnya malah kekunci dong. Jadi Ton tuh diisengin ternyata sama 4 anak yang kemarin biar dia takut. Ton nangis, takut. Anehnya pintu toiletnya tiba-tiba aja kebuka dong. Gak lama tapi kedengeran suara anjing lagi kan, yang dipercaya tanda ada hantu. Jadi Ton buru-buru kabur.
Sialnya gara-gara kejadian semalam, Ton jadi bangun kesiangan kan. Pas mau mandi, dia ngedenger suara lagu sedih dari ruangan Miss Prani. Karena penasaran sama cerita anak gosip, Ton akhirnya ngintip. Bener tuh, Miss Prani lagi nangis. Ton hampir aja ketahuan, untung dia cepet-cepet kabur. Di kamar mandi, satu-satunya bocah yang mau nemenin Ton kemarin muncul. Namanya Vicien ternyata. Ton nanya tentang gosip-gosip horor di sekolah mereka. Vicien bilang dia tahu, nanti dia diceritain. Tapi sekarang Ton disuruh buru-buru karena dia udah telat kan. Di kelas, karena banyak gosip-gosip aneh, Miss Prani akhirnya ngasih peringatan. Siapapun yang suka nyebarin gosip, apalagi tentang hantu, bakal dihukum. Lanjut ya, setelah beres kelas, Vicien ngajak Ton main keluar asrama. Tapi mainnya agak lain guys. Ton malah diajak nyuri telur angsa. Untung walau sempat dikejar-kejar, mereka berdua aman. Seru juga main sama temen kan. Baru sampai asrama, Ton dipanggil lagi. Katanya ada telepon dari si ayah. Ton tapi tetep nih ya gak mau ngomong sama ayahnya. Dia ingat dulu dia tuh sering banget diomelin cuma gara-gara nonton TV. Ayahnya tuh disiplin banget. TV-nya sampai dirusak biar Ton gak bisa nonton. Lanjut lagi, malam itu kebetulan ada acara nonton bareng. Anak-anak asrama semuanya nonton film horor bareng. Awalnya semua kelihatan happy banget, karena kalau di asrama acara nonton bareng kayak gini tuh jarang. Sampai pas pertengahan film ada adegan dikejar hantu kan. Semua orang refleks nutup hidung, karena kalau di Thailand nutup hidung sambil nahan nafas dipercaya bisa bikin hantu jadi nggak bisa ngeliat kita. Nah anehnya pas semua murid nutup hidung, Vicien jadi nggak bisa ngeliat siapa-siapa. Ton juga akhirnya sadar kalau Vicien ternyata hantu. Selama ini cuma dia yang bisa ngeliat Vicien. Ton mendadak jadi panik dan akhirnya nyeritain semuanya kan sama anak-anak gosip. Di situ bocil yang namanya Nui ini bilang, jangan-jangan Vicien itu bocil yang meninggal di kolam renang. Mungkin karena kesepian, si hantu berusaha nyari teman dan targetnya ya si Ton. Setelahnya Ton ngalamin mimpi buruk, seolah-olah dia ditarik ke air sama Vicien. Padahal cuma mimpi, tapi Ton jadi overthinking mulu. Ton berusaha menjauh karena takut, tapi diam-diam dia masih merhatiin Vicien. Setelah dipikir-pikir, walaupun hantu, Vicien sama sekali gak pernah nyakitin Ton kan. Malah selama ini Vicien yang selalu nemenin Ton supaya betah tinggal di asrama. Jadi Ton akhirnya ngeberaniin diri nih buat temenan lagi sama Vicien. Sementara geng anak gosip juga merhatiin. Ton kelihatan ngomong sendiri, karena ya Vicien emang hantu kan, orang lain gak bisa ngeliat. Nah karena udah akhir pekan, kebanyakan murid-murid asrama pada pulang ke rumah masing-masing kan. Minggu itu tapi ayah Ton gak bisa jemput. Dia jadi satu-satunya yang tinggal di asrama. Untung karena bestinya hantu, dia jadi ada yang nemenin. Hari itu Vicien juga cerita kalau dia tuh suka banget main sama anjing-anjing. Jadi memang suara anjing heboh kalau malam-malam tuh gara-gara hantu Vicien. Setelah asik main, dua remaja ini pergi ke kantin. Anaknya ibu kantin yang cantik kebetulan ada di situ, namanya Nam. Biasa ya cowok-cowok kalau lihat yang bening langsung gak kedip. Malamnya Vicien nunjukin tempat persembunyiannya. Dia punya majalah cewek-cewek cantik. Katanya kalau mau naklukin Nam, Ton harus baca majalah itu biar pro. Sialnya gara-gara baca sambil begadang, Ton ketahuan Miss Prani. Besoknya dia langsung dipanggil. Untung karena baru pertama kali, Ton dimaafin, tapi nggak boleh diulangin. Umur segini, apalagi anak-anak cowok emang lagi nakal kan. Pulang sekolah bukannya kapok, Ton malah ikut Vicien pergi ke asrama cewek-cewek. Hari itu ternyata ada parade marching band. Nam si anak ibu kantin jadi mayoret. Karena sebelumnya pernah ketemu, pas selesai Nam nyamperin Ton terus diajak foto bareng. Seneng banget tuh. Sedihnya walau ikut nempel nih di samping Nam, Vicien yang udah jadi hantu gak kelihatan. Ya namanya juga makhluk gaib. Di perjalanan pulang, Ton akhirnya nanya,
penyebab kematian Vician sebenarnya gara-gara apa sih? Bukannya dijawab, Vician malah pergi gitu aja. Ton ditinggalin. Pas nyampe asrama, Ton ngeliat ayahnya dateng kan. Bukannya disamperin, Ton malah pergi. Akhirnya terungkap kalau waktu itu tuh Ton ngeliat ayahnya selingkuh. Makanya sekarang dia jadi benci banget sama ayahnya. Karena bete, sampai malam Ton masih aja nih jalan-jalan di luar asrama. Pas akhirnya balik, Miss Prani langsung marah banget. Setelahnya tapi lagi-lagi Miss Prani nyetel lagu sambil nangis. Jadi dia tuh ternyata khawatir sama murid-murid asramanya. Di saat bersamaan, Vician yang tadi menghilang tiba-tiba muncul nasehatin Ton, disuruh jangan ngambek sama ayahnya. Ton ngerasa Vician gak ngerti, dan karena lagi bad mood mereka jadi berantem. Ton kecewa tadi Vician tiba-tiba ngilang, dan selama ini gak mau nyeritain tentang kematiannya kan. Beberapa hari setelahnya karena masih marahan, Ton dan Vician belum sempat ketemu lagi. Nah tapi diam-diam Ton tuh penasaran ngebongkar tempat penyimpanan rahasianya Vician. Dia nemu koran berita tentang kapten polisi yang dihukum gara-gara korupsi. Nah lanjut lagi ya, keesokan harinya Ton lagi-lagi dapat panggilan telepon. Katanya kali ini dari ibunya. Ton langsung ngangkat, taunya dari si ayah. Ayahnya bilang minta maaf dan nyesel udah nyakitin keluarganya. Ya, tapi karena udah terlanjur kecewa, telepon itu langsung Ton matiin. Setelahnya Ton sadar semenjak berantem waktu itu, Vician gak pernah nampakin diri lagi. Makanya sore itu walaupun udah gelap, Ton nekat nih nyari-nyari hantu Vician. Gak disangka pas nyampe kolam renang, Ton ngeliat hantu Vician yang kayak tenggelam gitu. Berarti tebakan waktu itu benar. Vician ini murid yang meninggal di kolam renang. Malamnya karena kepikiran, Ton jadi gak bisa tidur kan. Pas iseng ngecek bawah ranjang, dia baru sadar kalau ranjang itu ternyata punya Vician. Bener, pantas aja selama ini yang bisa ngelihat Vician cuma Ton. Dan karena ranjang Vician sekarang dipakai Ton, hantu Vician sekarang cuma bisa tidur di WC. Sorenya karena lagi-lagi hantu Vician gak kelihatan, Ton akhirnya datang ke kolam renang. Akhirnya flashback nih ya ke saat-saat waktu Vician meninggal. Ini sedih banget sih guys. Jadi dulu murid-murid asrama tuh sering banget berenang sampai lupa waktu. Nah hari itu ada satu murid yang iseng pura-pura tenggelam biar temen-temennya panik. Ngeliat itu Vician malah ngikutin dong, pura-pura tenggelam juga. Masalahnya itu pas jam 6, waktunya murid-murid bubar balik ke asrama. Vician ditinggal gitu aja karena lagi pura-pura tenggelam kan. Padahal kakinya beneran kram dan sekarang gak ada yang nolongin. Sampai akhirnya ya Vician tenggelam dan meninggal guys. Vician juga cerita kalau kematiannya ada kaitannya sama gosip Miss Prani. Jadi kalau kalian ingat koran tentang polisi korupsi, nah polisi itu tuh ayahnya Vician guys. Miss Prani selalu berusaha nyembunyiin berita itu, tapi Vician akhirnya tahu kan. Miss Prani jadi ngerasa bersalah sama kematian Vician. Dia kira ada kaitannya karena Vician baca koran tentang ayahnya. Padahal mah kebetulan aja Vician gak sengaja tenggelam sampai meninggal. Sedihnya padahal kematian Vician tuh udah lama, tapi arwahnya masih gak bisa pergi dengan tenang. Bahkan setiap jam 6 sore, kejadian kematiannya kayak terus berulang kan. Vician sendiri nggak tahu, arwahnya udah capek tapi nggak tahu harus gimana. Sampai akhirnya nih ya, besoknya pas kejadiannya terulang, kali ini Ton berusaha sekuat tenaga nyelamatin Vician keluar dari kolam. Jadi ternyata selama ini arwah Vician tuh gak tenang karena tenggelam sendiri kan, gak ada yang nolongin. Sampai akhirnya ada Ton yang nyelamatin dia dan arwahnya jadi gak penasaran lagi, udah bisa pergi dengan tenang. Setelah kejadian itu, Ton akhirnya diajakin gabung sama geng anak-anak gosip. Walau udah gak bisa ketemu Vician lagi, Ton sekarang gak kesepian karena udah punya teman-teman manusia. Lama-lama Ton mulai betah tinggal di asrama. Dia juga mulai berusaha maafin ayahnya, walau mungkin tetap butuh waktu. Gak lupa Ton juga ngasih tahu Miss Prani tentang arwah Vician yang sekarang udah tenang. Vician juga nitip pesan supaya Miss Prani jangan ngerasa bersalah dan terus ngejaga anak-anak asrama dengan baik.
Dan ya itu guys ceritanya. Di sekolah kalian ada cerita hantu juga gak sih? Coba komen dong. Kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!